mulai ya Bu ya ke sesi yang kedua ini dah 15.45, berarti nanti selesainya jam 4.15. Iya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rahmat. Selamat siang Pak. Bagaimana Waalaikumsalam kabarnya warahmatullahi Bu? wabarakatuh. Baik Pak. Ya tadi sepertinya tadi ada yang ingin Ibu ceritakan, ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Boleh saya tahu apa saja itu Bu? Iya Pak, ini saya sedikit ada masalah tentang bagaimana saya bisa mensosialisasikan tentang ilmu yang saya peroleh di program guru penggerak ini Pak. Pengalaman dari yang waktu diseminasi yang pertama itu Pak, saya kan terdapat beberapa kendala di sekolahan. Jadinya saya itu masih punya rasa takut, masih grogi ketika berhadapan dengan dewan guru yang banyak gitu loh Pak. Jadi misalkan saya berhadapan dengan senior, ada kepala sekolah dan lain-lain, itu saya itu masih takut. Itu permasalahan intinya sih Pak. Berarti seperti ada rasa tidak percaya diri Bu ya. Ya, itu Iya, sebetulnya benar sekali Pak. hal yang wajar, mengingat setiap orang juga akan mengalami hal tersebut. Nah, terima kasih atas apa ya namanya kejujuran Ibu, saya sangat menghargainya. Nah, selain dari hal yang grogi itu tadi, itu kan secara umum Bu ya, secara umum Bu ya. Nah, secara Iya Pak. khusus ada tidak yang ingin lebih yang ingin Ibu sampaikan untuk dibahas lagi, yang lebih detail dari permasalahan grogi tadi? Ya mungkin itu yang ya kalau yang lainnya mungkin hambatannya itu pada segi fasilitas di sekolahan ya Pak ya. Waktu sosialisasi itu di sekolahan kami itu kan terkendala kayak proyektor itu hanya ada 2 buah. Jadi ketika ada guru yang menggunakannya maka tidak tidak ada lagi. Misalkan padahal waktu saya diseminasi yang pertama itu sudah menentukan jadwal dan udah izin kepala sekolah, tapi belum tersedianya sarana prasarana yang lengkap gitulah Pak. Oke, sekarang kita coba masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, saya ingin bertanya tentang tujuan dari Ibu berbicara atau mengobrol dengan saya ini melalui sesi coaching ini. Apa sih Bu tujuannya yang ingin Ibu capai? Tujuan utamanya saya ingin menularkan ilmu. Nah, dari penerapan program guru penggerak, tentu saya ingin meningkatkan budaya positif di sekolah, baik di kelas, di pembelajaran, maupun manajemen kelasnya, lingkungan sekolah yang baik. Nah, budaya positif, kalau nantinya misalkan ilmunya itu bisa saya tularkan semua ke dewan guru, itu tentunya kondisi sekolah itu akan lebih nyaman, lebih aman. Karena saya ini pertama Pak di sekolahan saya jadi guru penggeraknya, jadi masih belajarnya harus ekstra Pak. Pasti banyak yang perubahan-perubahannya harus dijalankan. Berarti kalau saya misalkan nih berdasarkan skala 1 sampai 10, kira-kira berapa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Kalau keberhasilan kalau pengennya tinggi, tapi karena melihat masih banyaknya hal yang harus dirubah, saya 7 sampai 8 dulu aja lah Pak. Nanti kalau misalkan guru penggeraknya udah banyak kan bisa mencapai target misalkan 9. Nah, eh, memangnya kenapa sih Bu kok Ibu tuh pengen menularkan ilmu yang Ibu peroleh dari guru penggerak ini tanpa grogi seperti itu? Memangnya alasannya apa Bu? Kalau saya boleh tahu. Ya,
Kalau yang saya lihat dari program guru penggerak, yang saya lihat di sekolah-sekolah yang lain ya Pak, yang udah ada guru penggeraknya itu kan di kelas-kelasnya sudah ada keyakinan kelas, seperti itu. Terus suasana pembelajarannya lebih Bu Rahmat kayaknya mute itu. pengen sekali di sekolah saya itu apa ya, seperti sekolah-sekolah yang sudah ada guru penggeraknya ya Pak ya. Di kelas-kelas ada keyakinan kelas, sudah pembelajarannya menyenangkan buat siswa. Terus untuk guru-gurunya juga itu punya motivasi diri yang tinggi gitu Pak. Nah, ketika saya menyampaikan hal tersebut, perasaan takut saya itu takutnya itu bagi mungkin yang senior-senior itu takutnya mereka itu menganggap saya dianggap sok keminter atau bagaimana. Ilmu yang baru kan kadang ada sih Pak di sekolahan itu, "Olah saya udah mau pensiun aja yang penting saya ngajarnya seperti ini." Nah itu Ya, benar Bu. ada seperti itu di sekolah kami. Jadi bahkan mereka itu ketika izin gitu ya, izin kan kalau izin itu harus di grup atau langsung ke kepala sekolah dulu, baru nanti kepala sekolah yang nge-share di grup sekolahan. Nah, ketika beliau itu izin gitu ya Pak ya, nggak Ya, Bu. izin langsung ke guru piket. Nah, "Alah aku nggak lewat kepala sekolah nggak apa-apa, entar lagi mau pensiun aja, Pensiun. mau dipecat ya dipecat sana," katanya gitu. Heeh. Jadinya itu apa terkadang kita menghadapi orang guru-guru yang seperti itu tuh ada rasa minder, mau menasihati itu takutnya malah dimarahin atau bagaimana. Oh, ya, ya, ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang ingin saya identifikasi sebelum ke pertanyaan yang lainnya. Nah, kan tadi apa ya, masalahnya mengenai ketika mau menularkan ilmu kepada yang lain. Nah, itu apa saja sih Bu kesulitannya yang berasal dari Ibu sendiri seperti itu? Ya takut salah ngomong ya Pak ya, Ya. takutnya nanti pas waktu kita penyampaian itu tersendat. Tersendatnya mungkin karena gangguan dari luar, karena misalkan sarana prasarana alatnya tadi tidak ada, jadinya terkendala suara berisik dari luar, jadi nggak maksimal kita penyampaiannya juga. Terus ada juga yang tadi kendalanya ketika kita berhadapan dengan para senior, takut kita menyampaikannya menyinggung mereka karena kita mengharuskan kan seorang pendidik itu harus seperti ini, harus punya kelengkapan seperti ini, membuat pembelajaran yang seperti ini. Nah, itu merubahnya itu takutnya mereka ya perasaan takut, perasaan grogi itu yang menjadi kendala utama. Oke. Oke, saya mulai bisa memahami nih apa yang jadi permasalahan itu. Kemudian, nah mengenai situasi yang Ibu alami tadi, bagaimana dukungan nih atau ya dukungan yang Ibu perlukan dari rekan sejawat terlebih dahulu untuk mengatasi permasalahan Ibu ini? Dukungan yang seperti apa yang Ibu harapkan? Ya, yang saya harapkan yang terutama dari kepala sekolah ya Pak ya. Setiap saya melakukan kegiatan tentunya saya izin dengan kepala sekolah. Nah, beliau sudah mengizinkan, kemudian saya biasanya berdiskusi dengan wakakurikulum. Wakakurikulum kebetulan beliau juga orang matematika dan beliau sebenarnya ingin ikut juga guru penggerak tapi belum berkesempatan untuk diterima. Jadi beliau itu saya sharing dengan beliau kalau saya seperti ini gimana Bu?
biasanya gimana caranya untuk yang guru yang lain beliau. Saya diskusi dengan wakakurikulum saya, kemudian untuk yang waktu sosialisasi itu ada beberapa guru baru yang kayak seangkatan murid-murid saya lah Pak, yang itu membantu saya. Bu nanti kalau mau masang proyektor atau gimana Ya. Ibu butuh itu bisa nanti saya bantu gitu. Jadi ada dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat juga ada dukungan dari wakakurikulum. Kalau dukungan dari siswa atau dukungan dari orang tua siswa, wali murid itu apakah Ibu perlu juga atau tidak? Kalau dari siswa sangat saya perlukan Pak, karena kan prakteknya pembelajaran tentu dari siswa ya Pak ya. Untuk yang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran PSI KSI kemarin. Tapi saya malah menggunakan untuk yang kelas, kalau di sekolahan kami kan ada kelas yang dikelompokkan berdasarkan perankingan nilai rapot yang kelas 7, misalkan di kelas 8 mereka yang masuk 10 besar itu jadi satu kelas, tapi malah saya yang gunakan itu bukan yang kelas yang anaknya pinter-pinter Pak. Jadi Ya. saya gunakan kelas tengah, yang kelas tengah. Jadi mereka itu lebih apa ya? Kayak hasilnya itu lebih terlihat. Kayak kalau misalkan yang di anak yang pinter-pinter untuk pembelajaran berdiferensiasi, mereka udah apa? Udah kayak bisa langsung nyambung gitu loh Pak. Jadi kayak kalau yang di kemampuan sedang kan anaknya ya ada kesulitannya, ada hambatannya dan gak semuanya langsung di posisi apa ya yang anaknya pinter IT atau yang seperti itu. Jadi dukungan siswa kalau orang tua saya kebetulan tidak wali kelas Pak ya. Saya Oh, tidak Ibu wali belum wali kelas. kelas ini. Iya, bukan wali kelas. Jadi dukungannya yang dari siswa. Yang wali kelasnya dari ke orang tuanya belum ada. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Kemudian saya ingin apa sih mengetahui lagi terkait kendala Ibu ini, yaitu mungkin lebih kepada eh, kayak semacam rencana gitu. Kan pasti kalau kita mempunyai masalah, itu kan kita sudah mempunyai semacam solusinya ya, meskipun masih dalam angan-angan dan itu juga kan masih ragu kita dalam melaksanakannya. Itu ada tidak Bu beberapa rencana, mungkin satu, dua atau berapa rencana gitu yang menurut Ibu dapat menyelesaikan masalah Ibu ini, Bu Rahma? Kalau rencana untuk mengatasi masalah kan tadi permasalahan saya itu di perasaan takut, grogi Ya. ketika mempresentasikan, mensosialisasikan. Itu saya berusaha yang pertama itu latihan, Pak. Latihan walaupun hanya berbicara sendiri di depan cermin. Itu saya membaca misalkan di situ ada materi KSE, PSE itu kan ada pembicaraan yang ke siswa. Terus misalkan saya baca yang slide-slide waktu saya buat koneksi antar materi, cuman membaca aja, tapi saya Ya. membacanya di depan cermin. Nah, siapa tahu nanti pas waktu saya bisa mensosialisasikan semuanya ke guru-guru itu kan saya, oh kalau saya waktu menyampaikan ini punya gambaran tambahannya aksi nyatanya seperti ini. Mungkin saya juga bisa menampilkan aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas. Kemudian selain itu saya juga sering lihat presentasi-presentasi hasil yang diseminasi guru-guru penggerak yang sudah dulu-dulu di YouTube, Pak. Jadi mereka itu bentuknya seperti apa, bisa menyampaikan dan memandu diskusi dengan guru-guru seperti itu. Berarti Ibu sudah setidaknya berusaha untuk mencari referensi yang melalui menonton video praktik orang lain. Seperti itu Bu ya, Iya, kalau saya iya. tadi. Nah, kemudian kan ada dalam
mewujudkan rencana Ibu tadi mengenai latihan di depan cermin, kemudian seperti menampilkan aksi nyata dan menonton tayangan video orang lain mengenai diseminasi misalkan. Nah, adakah strategi atau cara yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan rencana Ibu ini tadi? Iya, kalau rencana kan nanti insya Allah pas diseminasi misalkan ada di kemarin waktu minggu kemarin saya juga nanya ke wakal kurikulum sebelum pas ini akan ada rapat, kan biasanya sebelum pembagian rapat itu ada rapat ya Pak ya, mengumpulkan dewan guru gitu ya. Saya meminta waktu untuk mensosialisasikan tentang apa yang sudah saya peroleh di guru penggerak ini. Kebetulan wakal kurikulum saya itu menyampaikan biasanya kepala sekolah itu kalau ada rencana undangan rapat mendadak. Mungkin nanti kalau misalkan setelah pas itu ada rapat sebelum pembagian rapot, nanti saya akan diberitahu agar mempersiapkan apa yang ingin disampaikan tersebut. Ya, mungkin penyampaian informasi tentang ilmu guru penggerak ini bisa saya sampaikan di situ. Kemudian sebelum hal itu saya laksanakan, tentu saya juga akan lebih banyak latihan-latihan lagi, Pak. Mungkin membaca, mungkin banyak melihat di YouTube. Kemudian juga meminta nasihat-nasihat dari rekan sejawat gimana trik-triknya supaya ketika kita mempresentasikan sesuatu itu tidak merasa takut. Nah, kemudian kan dari beberapa strategi ya atau beberapa cara yang Ibu paparkan tadi, tentu kan itu ada yang dilakukan lebih dulu, ada yang diprioritaskan dan ada yang tidak diprioritaskan. Nah, menurut Ibu dari rencana atau strategi yang Ibu paparkan barusan, mana yang menurut Ibu yang menjadi prioritas, yang sebaiknya dilakukan lebih dulu daripada strategi-strategi yang lain? Strategi yang utama karena permasalahan saya itu ketegangan ketika mempresentasikan, tentunya yang utama itu adalah latihan, Pak. Latihan. Kalau misalkan penyampaiannya ketika saya udah grogi, takut, itu tentu ilmu yang sudah saya pelajari itu juga nggak tersampaikan secara maksimal. Jadi kalau saya berlatih, berusaha untuk menyampaikan di depan rekan sejawat, menghilangkan rasa takut dan kematangan tentang ilmu yang saya peroleh tersebut, maka saya insya Allah siap untuk mensosialisasikannya. Oke, nah kemudian kan kalau kita sudah menyusun rencana, kemudian ada strategi, ada caranya, kemudian ada yang diprioritaskan, mana yang lebih dulu, mana yang lebih utama, dan kemudian kan biasanya ada target waktu ya Bu ya. Nah, untuk target waktu ini kira-kira kapan Ibu mulai bisa melaksanakan, kemudian dan melihat efeknya, melihat perubahannya, kira-kira kapan Bu kurun waktunya? Kalau target saat ini, kalau nanti ada rapat di bulan Desember nanti, itu maka target sosialisasinya di bulan Desember. Terus kalau misalkan tidak ada rapat, berarti saya akan memudahkannya di bulan Januari. Kalau untuk melihat hasilnya, itu saya mungkin bisa melihatnya dengan berkeliling kelas, melihat pemasangan keyakinan kelas dan lain-lain. Terus perubahan pada diri siswa, misalkan tentang disiplin, tentang kayak sikap, itu juga itu bisa terlihat ketika mereka melaksanakan kayak di upacara juga bisa kita sebagai penilaian juga, Pak. Misalkan di situ pas upacara mereka mereka ribut atau itu kan sudah menunjukkan
mereka belum melaksanakan secara maksimal kedisiplinan tersebut, atau mereka sengaja tidak memakai dasi, topi, tidak memakai kaos kaki, tidak bersalaman dengan guru, itu bisa dilihat dari situ. Kalau kalau yang secara jangka panjangnya mungkin nanti sampai di semester depan itu bisa kita lihat maksimalnya, Pak. Jadi jarak dekatnya nanti Desember ini, terus kalau jangka panjangnya di akhir semester 2. Oke. Nah, tentu kan kalau kita ini ya akan mensosialisasikan atau menularkan ilmu tanpa grogi. Kan tadi saya dengar Ibu sudah mencoba menampilkan aksi nyata Ibu ya kepada teman-teman yang lain. Nah, respon mereka seperti apa Bu ketika Ibu menampilkan video aksi nyata, misalkan video pembelajaran berdiferensiasi atau diseminasi atau aksi nyata yang sudah dilakukan ketika modul 1 dan modul 2. Respon mereka seperti apa, Bu? Respon dari rekan sejawat, beberapa guru sudah melaksanakannya di kelas, Pak. Ada beberapa guru sudah merubah keyakinan kelas yang tadinya mereka itu membuatnya masih ada bahasa merubah jadi bahasa positif, kayak yang tadinya tidak Jangan gitu. Ya, nah itu mereka kemarin sudah merubahnya. Jadi kita buat kesepakatan baru, keyakinan kelasnya diberubah seperti ini. Kemudian setiap pembelajaran itu mereka menyelipkan sedikit waktu untuk menyampaikan hal-hal yang positif, nasihat-nasihat seperti itu, Bang. Jadi mungkin di awal sebelum pembelajaran atau mungkin di akhir ketika refleksi itu mereka menyampaikan hal-hal yang baik itu kepada siswa, nasihat-nasihat. Sudah ada beberapa guru, terus ya masih ada sih guru yang belum, masih menggunakan metode ceramah, mencatat, itu masih. Jadi terkadang siswa itu menyampaikan kalau ngantuk kalau diajar guru tersebut gitu. Oke, nah sekarang saya mau mencoba mengetahui komitmen Ibu terkait solusi dari permasalahan Ibu ini. Nah, baik. Seperti apa komitmennya Ibu terhadap rencana yang Ibu buat ini? Baik. Komitmen yang saya buat tentunya saya akan membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dari Wakakurikulum, kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat agar tujuan penyampaian sosialisasi ilmu guru penggerak ini bisa diperoleh oleh semua dewan guru, dan saya akan berusaha sebaik mungkin agar bisa tersampaikan semuanya. Berarti kan tadi komitmennya ini ada unsur seperti kolaborasi Bu ya dengan kepala sekolah, dengan Wakakurikulum dan rekan sejawat. Nah, iya, Pak. Bagaimana cara Ibu menjaga komitmen kolaborasi ini agar selalu terjaga dengan kepala sekolah dan dengan rekan sejawat lainnya? Ya, dalam setiap kegiatan saya, ya tentunya saya akan meminta izin kepala sekolah, berdiskusi dengan Wakakurikulum dan juga rekan sejawat. Kalau misalkan saya ada hambatan, saya sampaikan kepada mereka sehingga nantinya kalau permasalahan itu ada di sekolah, kami bisa menyelesaikan secara bersama-sama dan ada nasihat, ide dari Bapak Kepala Sekolah, dari Wakakurikulum atau rekan-rekan sejawat. Nah, kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa Bu? Seandainya nih rencananya Ibu itu berhasil atau berjalan dengan baik atau malah tidak berjalan dengan baik. Nah, rencana lanjutnya seperti apa yang Ibu ini rencanakan? Kalau misalkan usaha saya itu bisa berjalan dengan baik, maka ya tindak lanjutnya tentunya kebudayaan yang baik harus tetap dijalankan, Pak. Jadi mungkin lebih ditingkatkan lagi segala sesuatu yang
saat ini sudah dicapai agar lebih baik lagi. Kemudian kalau ada opsinya tidak tercapai, maka saya akan mencari bagian-bagian mana yang belum berhasil. Di situ mungkin saya akan berdiskusi dengan semua rekan-rekan yang ada di sekolahan. Bagian ini kita perlu pembenahan. Kan waktu rapat akhir tahun biasanya misalkan kendalanya kenakalan siswa. Nah, itu ide-ide dari wali kelas akan sangat diperlukan sekali. Apakah ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan? Oke. Nah, kemudian kalau saya simpulkan dari hasil coaching pada siang hari ini, berarti kan Ibu tadi bermasalah ketika menularkan ilmu, kemudian ada unsur tidak percaya diri dan kesulitan menyampaikan kompetensi kepada yang lain. Kemudian waktu atau kurun waktu targetnya sekitar bulan Desember ini atau akhir semester jika jangka panjang, dan rencananya itu dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, seperti itu. Rencananya solusinya seperti banyak berlatih, kemudian menampilkan aksi nyata kepada guru lain, dan Ibu membaca atau menonton referensi dari YouTube, misalkan mengenai cara-cara presentasi yang baik, seperti itu ya. Nah, kemudian saya juga ingin mengetahui, Bu, tentang coaching kita pada siang hari ini. Menurut Ibu, apakah coaching ini sudah berjalan dengan baik? Iya, Pak. Jadi saya sudah punya gambaran ke depannya apa yang saya harus lakukan agar tujuan saya bisa tercapai. Nah, apa saja yang kira-kira nih perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari hasil coaching ini, atau malah yang diperbaiki dari sesi coaching ini, Bu? Menurut Ibu Rahmat. Kalau dari sesi coaching ini, saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Pak. Saya rasa sudah cukup baik sekali. Saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan, sudah mendapatkan ide bagaimana apa yang harus saya lakukan. Kemudian coaching ini juga membuka pemikiran saya bagaimana saya membutuhkan dukungan dari manapun. Mungkin itu saja, Pak. Oke, berarti nanti kita bisa melakukan coaching lagi, Bu ya, seandainya ada hal-hal yang belum sesuai dengan harapan dari permasalahan Ibu tadi. Berarti nanti kita akan meluangkan waktu lagi, ya mungkin pada siang hari ini ketika istirahat, jadi kan tidak mengganggu siswa dalam belajar dan juga tidak mengganggu aktivitas guru juga, karena kita kan sudah beristirahat. Kemudian yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rahmat karena sudah sudah bersedia meluangkan waktunya, kemudian berbagi pengalaman dan mendapatkan solusi dari kegiatan coaching ini. Dan nanti ada kesempatan yang lain maka kita akan sambung lagi coaching ini ya Bu ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kita kembali ke kelas karena udah waktunya mengajar lagi. Ya, terima kasih Pak.